Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Guys, apakah kalian udah siap? My dears, menjadi yang terbaik memang baik, menjadi yang terhebat memang hebat. Tetapi apakah pencapaianmu juga memberi dampak positif bagi orang lain? Aku telah melakukan yang terbaik dan aku telah mengerjakan yang terhebat, yaitu memberimu anugerah keselamatan kekal. Aku melakukan semua untuk kamu tanpa pamrih dan tanpa menghakimi siapapun. Aku ingin kamu mengerti arti menjadi yang terbaik dan terhebat. Bukan untuk dirimu sendiri, bukan dengan menjatuhkan, bukan pula dengan menginjak kepala orang lain sehingga kamu bisa naik paling atas. Terbaik dan terhebat yang aku inginkan adalah saat kamu melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Di saat kamu bisa berguna bagi orang lain tanpa pamrih dan tanpa menghakimi seperti yang aku lakukan, disitulah kedamaianku kamu dapatkan. Aku mengasihimu, Jesus Christ.
Pada momen kali ini kita akan melihat tentang apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, yaitu kesembuhan dan pemulihan untuk soul, untuk jiwa. Ya. Dan jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Ada banyak orang memiliki jiwa yang sedang sakit. Pikirannya sakit, perasaannya sakit, bahkan kehendak atau keputusannya pun keputusan yang sakit, membuat penyesalan datang kemudian, dan berharap untuk bisa kembali ke waktu itu dan mengulang kembali apa yang bisa diambil keputusan tersebut. Tapi sayangnya waktu terus berjalan dan yang ada hanyalah sebuah penyesalan. Nah, pada momen kali ini saya ingin untuk membawa kita semua bagaimana cara kita ini bisa memiliki jiwa yang makmur dan jiwa yang disembuhkan, bahkan jiwa yang dipulihkan. Tidakkah saudara rindu untuk selalu mendapatkan damai sejahtera? Ketenangan dari sorga itu ada buat kita semua. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa memiliki jiwa yang makmur? Yang pertama dikatakan adalah jangan khawatir. Coba saudara tulis dalam kolom komen, katakan saya tidak khawatir. Saudara tahu bahwa khawatir, atau saya katakan firman berkata jangan khawatir, itu bukan sebuah saran. Tolong ya, jangan khawatir, bukan begitu. Tapi sebuah perintah. Perintah yang dimana saudara perlu untuk menghidupinya, untuk perlu memilih keadaan yang seharusnya Anda pilih. Ada satu ayat di dalam Filipi 4 ayat 9 berkata begini, janganlah khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun, saudara lihat, janganlah saudara khawatir. Itu firman Tuhan tentang apapun. Ya, hari ini apa yang meresahkan hati saudara? Tapi firman berkata, hendaklah saudara selalu untuk melihat kepada apa yang Tuhan bisa kerjakan. Bukan tentang apa yang Anda bisa kerjakan, karena apa yang bisa kita kerjakan mungkin tidak akan seakan-akan itu terbatas dan tidak akan mungkin bisa cukup untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi kalau saudara melihat tentang apa yang Tuhan bisa kerjakan, hasilnya saudara akan tetap tahu dan tahu dan tahu. Saudara pasti mengalami berkat yang terbaik. Yang kedua dikatakan di sini adalah gunakan pikiran Kristus, Christ minded. Saudara, sebagaimana pikiran manusia itu memiliki keresahan hati, ya, dan membuat kita ini bisa mikirnya macam-macam. Itulah sebabnya kita harus menyandarkan pikiran ini kepada satu fondasi yang betul-betul solid dan kokoh, yaitu apa? Pikiran Kristus. Oh ya, kita bisa mikir, gimana ya kalau saya lompat ke bawah? Saya pernah saudara di mall, dan di bawah itu ada pameran kasur, matras-matras itu. Entah gimana ada pikiran yang melintas di kepala saya berkata, kalau saya melompat saya mati atau hidup ya. Dan saya mikir, kok bisa ya sampai mikirnya seperti itu? Kenapa? Karena kita nggak bisa menghalangi burung lewat di atas kepala kita, ya. Tetapi kita bisa selalu membuat burung itu tidak bersarang di kepala kita, apalagi buang kotoran. Anda lihat? Nah, gimana caranya? Solusinya adalah gunakan pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang ada di atas, bukan di bawah. Pikiran yang bersih, bukan kotor. Pikiran yang murni, ya, bukan curang, kan gitu saudara. Pikiran Kristus. Saudara, kalau saya menemukan di dalam satu filosofi yang telah ditemukan di dalam internet, manusia itu memiliki 3 jenis macam pikiran. Yang pertama, otak reptil, yang isinya cuman bertahan hidup, makan, minum, reproduksi, kabur. Itu otak reptil, namanya bahasanya otak buaya. Yang kedua adalah otak lembik. Nah, otak lembik ini bisa mikir, ya, ada perasaan, agak sedikit manusiawi di sana. Yang ketiga adalah otak neokortex. Disinilah orang bisa menjadi smart people, ya, mikir berdasarkan logika. Tetapi saya mau berkata, jangan kita hidup menggunakan 1, 2, 3 ini, tetapi gunakan otak Kristus, pikiran Kristus yang memikirkan tentang masa depan, ya, memikirkan tentang rancangan Tuhan yang sempurna, memikirkan bagaimana hidup kita dapat menggenapi panggilan kita. Tidakkah saudara tahu bahwa saudara semua memiliki destiny dari Yesus Kristus? Nubuatan yang Tuhan katakan kepada saudara itu pasti akan digenapi dalam kehidupan Anda. Nah,
Dan saya percaya dan berdoa biarlah jiwa kita itu tetap tenang, tetap tahu, dan tetap kokoh di dalam Kristus yang memberikan kemenangan yang kilang gemilang. Momen ini adalah di mana kita saling menguatkan, saling mengingatkan, saling membawa kita semua kepada apa yang telah Tuhan rencanakan. Dan hanya di dalam nama Yesus saja kita terima yang terbaik. Yesus HaMasiah, bless you. Di sebuah desa terpencil di pegunungan, hiduplah seorang wanita tua bernama Ibu Marta. Ia adalah seorang janda yang hidup sendirian setelah suaminya meninggal bertahun-tahun lalu. Ibu Marta dikenal oleh semua orang di desa sebagai wanita yang sangat beriman dan selalu setia berdoa kepada Tuhan, meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan. Setiap hari Ibu Marta berdoa untuk desa dan semua orang di sekitarnya. Meskipun rumahnya sangat sederhana dan ia seringkali kekurangan makanan, Ibu Marta tidak pernah berhenti mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang dimilikinya. Ia percaya bahwa Tuhan selalu menyertainya, meskipun ia harus menghadapi hidup yang berat sendirian. Suatu musim dingin yang sangat berat datang, dan desa itu dilanda badai salju yang luar biasa. Tanaman layu, hewan ternak mati, dan persediaan makanan di desa semakin menipis. Orang-orang mulai putus asa, khawatir bahwa mereka tidak akan bisa bertahan hidup sampai musim semi tiba. Di tengah kesulitan itu, Ibu Marta tetap setia berdoa. Ia percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang mereka butuhkan, meskipun situasi tampak suram. Setiap pagi, ia keluar dari rumahnya yang dingin dan berdoa di depan jendela yang menghadap ke pegunungan, berharap dan memohon agar Tuhan menolong mereka. Suatu hari setelah berdoa seperti biasa, Ibu Marta merasa terdorong untuk keluar dan berjalan ke hutan di dekat desa. Meskipun kakinya lemah dan cuaca sangat dingin, ia merasa ada sesuatu yang penting yang harus ia temukan. Dengan penuh iman, Ibu Marta melangkah keluar, menyusuri jalan setapak yang tertutup salju tebal. Setelah berjalan cukup jauh, Ibu Marta menemukan sebuah kotak kayu yang tertutup oleh salju. Dengan tangan gemetar karena dingin, ia membuka kotak itu dan menemukan bahwa isinya adalah makanan kering, selimut hangat, dan bahan-bahan lain yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang di desanya. Ibu Marta hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tahu ini adalah jawaban dari doanya. Dengan susah payah, ia membawa kotak itu kembali ke desa dan membagikan isinya kepada para tetangganya yang kelaparan. Mereka semua sangat terkejut dan terharu melihat bagaimana Tuhan menjawab doa mereka melalui Ibu Marta. Berkat penemuan itu, orang-orang di desa dapat bertahan hidup hingga musim semi tiba. Mereka semua tahu bahwa itu adalah mukjizat dari Tuhan, dan iman mereka diperkuat oleh kejadian tersebut. Ibu Marta, meskipun sudah tua dan lemah, menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Mereka belajar bahwa meskipun situasi tampak mustahil, iman yang kuat dan doa yang tulus dapat menggerakkan tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan yang tak terduga. Tuhan memberikan pertolongan dalam situasi mustahil, seperti halnya dalam Keluaran 16, kisah tentang mana yang turun dari langit untuk memberi makan bangsa Israel di padang gurun adalah contoh bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan umatnya dalam situasi yang tampaknya mustahil. Seperti bangsa Israel yang berada di tengah padang gurun tanpa makanan, Ibu Marta dan penduduk desa menghadapi musim dingin yang keras tanpa persediaan yang cukup. Namun Tuhan memberikan pertolongan melalui kotak kayu yang ditemukan Ibu Marta, seperti Tuhan menyediakan manna untuk bangsa Israel. Ibu Marta menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh rasa syukur, dikelilingi oleh kasih dari orang-orang di desanya. Ketika ia meninggal dunia beberapa tahun kemudian, seluruh desa mengenang Ibu Marta sebagai wanita yang hidup dalam kuasa Tuhan, yang mengajarkan mereka bahwa keajaiban terjadi ketika kita berserah penuh kepadanya dan percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam kesulitan yang paling besar, kuasa Tuhan dapat hadir dalam bentuk yang tidak terduga. Melalui iman yang teguh dan doa yang tulus, kita dapat mengalami keajaiban yang mengharukan dan merasakan kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, bahkan di saat-saat tergelap dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati.
22 ayat 21 sampai 28. Perkenalkanlah dirimu kepada Dia dan jadilah tenang. Kebaikan akan datang padamu melalui mereka. Sekarang terimalah pengajaran dari mulutnya dan letakkan firman-Nya di dalam hatimu. Jika engkau kembali kepada Yang Maha Kuasa, engkau akan diteguhkan. Engkau akan menjauhkan ketidakadilan dari kemahmu. Kemudian engkau akan meletakkan emas di atas debu, bahkan Ofir di antara batu-batu aliran sungai. Yang Maha Kuasa akan menjadi emas dan perak bagimu, serta menara bagimu, karena kemudian engkau akan bersuka cita atas Yang Maha Kuasa, dan engkau akan menengadahkan wajahmu kepada Elohim. Engkau akan berdoa kepada Dia, dan Dia akan mendengar engkau, dan engkau akan membayar nasar-nasarmu. Engkau juga akan menentukan sesuatu, dan maksudmu itu akan tercapai. Bahkan cahaya akan menyinari jalanmu. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap firman kebenaran-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang meneguhkan setiap langkah kami. Kami percaya Bapa bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang akan melaksanakan segala apapun yang menjadi rencana di dalam kehidupan kami, dan kami dapat merasa aman. Hati kami dapat merasa tenang karena Engkau yang mengambil alih, dan Engkau yang akan mengerjakan sesuatu perkara ajaib di dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat beristirahat saudara. Good night and rest in Jesus' love. Guys, terima kasih udah mau nonton ya.